kenapa kau duduk di lantai dengan tahiyat akhir seperti duduknya seorang budak? Apa kata beliau? Bagaimana mungkin aku bisa duduk bersila ketika setiap aku duduk di hadapanku ada baginda Nabi Muhammad. Anaknya beliau 13 jadi wali semua. Jadi wali semua. Ketika ya. beliau meninggal, ini anaknya pamer keramat. Ayo siapa ini yang kira-kira gantiin Aba? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah teman-teman, jadi di video kali ini saya akan membahas yaitu tentang terkait dongeng-dongeng khurafat dari Habib Ba'lawi. Walaupun saya selalu membahas tentang dongeng-dongeng khurafat dari Habib Ba'lawi, namun masih ada yang membelanya ya. Bahkan ya seorang yang berilmu juga masih saja menjadi muhibbinnya. Padahal sudah terlalu banyak yaitu dongeng-dongeng khurafat yang tidak masuk akal sama sekali yang selalu didengungkan oleh Habib Ba'lawi. Tapi ada saja orang-orang yang masih membelanya dan masih mempercayai bahwasanya mereka ini adalah keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya teman-teman ya, dengan adanya video ini semoga teman-teman kita yang masih menjadi muhibbin mendengar dan semoga Allah berhidayah dan sadar bahwasanya yang diikuti itu adalah jelas-jelas salah dan bertentangan dengan yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jadi ini ada deretan video tentang terkait dongeng-dongeng khurafat dari Habib Ba'lawi. Oke, kita langsung saja simak videonya. Habib Salim Jindan dikabarin sama muridnya, Beb, Maman meninggal. Nah, Innalillahi, Sianto orang baik, kata Habib Salim. Sekarang lagi diapain jenazahnya? Lagi pengen dibungkus, Beb. Ya udah, nanti kalau pengen dibungkus mukanya jangan ditutup dulu, tungguin gue datang. Ini bahasa Betawi nih. Datang Habib Salim Jindan. Ngelihat tuh jenazah tuh, pengen dibungkus, pengen ditutup kain kafannya. Beliau ambil kertas kecil, kotak kecil, beliau tulis. Ada yang ditulis sama beliau, ditaruh di bawah kepalanya si jenazah. Tutup. Ya. Sebelum ditutup, habis beliau tulis, ditaruh tuh kertas, beliau bilang, Man, gue tahu lo ibadahnya berantakan, tapi lo cinta sama dzurriyyat Nabi Muhammad, ikhlas dari dalam hati. Nanti kalau malaikat munkar nakir datang nanya pertanyaan kubur, jangan lo jawab, Man, lo kasih surat dari gue, lo masuk surga tanpa hisab. Nah ya teman-teman, ini agama dibuat candaan oleh Habib Ba'lawi ya. Ini seakan-akan Habib Ba'lawi ini melebihi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal mereka itu bukan zuriat Nabi. Jadi teman-teman yang masih menjadi muhibbin, semoga cepat sadar. Ini benar-benar ceramah yang membagongkan. Ini orang sama. Oke. Di zaman Habib Abdullah Haddad, cinta sama Habib Abdullah Haddad. Ketika di dalam kubur, kemudian datang malaikat munkar nakir, saudaranya ngelihat di dalam mimpinya. Artinya Pak, ilham dari Allah Taala untuk tarbiyah buat kita nih orang-orang selanjutnya. Oke. Ini saudaranya ditanya sama malaikat, Man Rabbuka? Apa jawabannya? Habib Abdullah Haddad. Benar-benar menyesatkan ya teman-teman. Ini ceramah apa ya? Isinya ketika malaikat menanyakan kepada saudaranya itu, Man Rabbuka? Jawabannya bukan Allah gitu ya. Tapi jawabannya malah Habib Al-Haddad gitu. Tuhannya ditanya sampai Tuhanmu Habib Abdullah Haddad ini orang. Ditanya lagi, Man Nabiyuka? Habib Abdullah Haddad. Tuh kan? Man Kiblatuka? Habib Abdullah Haddad. Semua pertanyaan dijawabnya satu, Habib Abdullah Haddad. Dengan hal itu karena kecintaan yang mendalam kepada Habib Abdullah Haddad, Habib Abdullah Haddad kasih syafaat. Datang ruhnya Habib Abdullah Haddad dikasih syafaat itu orang. Pembantu Al-Imam Syekh Abi Bakar bin Salim. Pembantunya Syekh Abu Bakar bin Salim itu pulang kampung mudik lama nggak ada balik-balik sampai diisuin di kampung itu diinat. Pembantunya Syekh Abu Bakar bin Salim meninggal udah nggak ada kabar. Bertahun-tahun nggak ada kabar, udah mati itu orang. Udah lama nggak ada kabar. Datang beberapa masyarakat ke Syekh Abu Bakar bin Salim. Syekh Abu Bakar bin Salim, ente nggak mau nyari pembantu lagi? Lo kenapa emang? Pembantu ente yang lama udah meninggal, udah nggak ada kabar. Apa kata Syekh Abu Bakar bin Salim? Sebentar, beliau diem. Oh enggak, masih hidup. Tanya masyarakat, lo kok bisa Syekh Abu Bakar bin Salim kok masih hidup? Apa kata Syekh Abu Bakar bin Salim? Saya cari di sorga nggak ada. Saya cari di sorga nggak ada. Kata masyarakat apa? Ya kali di dalam neraka. Coba dicari dulu dalam neraka. Apa kata Syekh Abu Bakar bin Salim? Orang yang melayani keluarga Nabi Muhammad, semua tempatnya di sorga, nggak ada yang di neraka. Nah ya teman-teman, jadi orang yang melayani yaitu keturunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tempatnya itu semua di surga. Ini jelas-jelas adalah doktrin ya teman-teman. Doktrin. Jadi mereka itu kan beranggapan bahwasanya mereka itu adalah cucu Nabi. Nah di situ teman-teman itu sudah mulai nih ya, mereka itu ya menipu umat. Ya nanti kalau jamaah yang mendengarkan, oh seperti itu ya. Nah setelah itu mereka ini akan cium-cium tangan, berbuat baik. Padahal mereka itu bukan cucu Nabi.
Kalau benar-benar mereka itu cucu Nabi, mereka nggak keluar-keluar teman-teman. Nah seperti itu mereka itu. Isinya hanya doktrin, khurafat, dan lain-lain. Dia ngomong bukan orang sekelas kita. Yang bicara Al-Imam Asy-Syaikh Abi Bakar bin Salim, yang beliau selama 40 tahun sholat subuh dengan wudu isya, artinya dari isya sampai subuh nggak pernah tidur, ibadah. Pertama. Yang kedua, Selama 40 tahun ya teman-teman ya, itu sholat subuh itu memakai wudu sholat isya. Jadi selama 40 tahun itu dari isya sampai ke subuh itu tidak buang angin. setiap hari sodakohnya potong kambing 1000 ekor buat ngasih masyarakat makan. Yang ketiga, setiap malam dia bagi-bagi yang namanya roti untuk makanan para pengemis, sampai di zaman beliau nggak ada pengemis sama sekali. Yang keempat, beliau duduknya nggak pernah bersila macam kayak kita. Duduknya itu tahiyat akhir. Ketika ditanya sama muridnya, wahai Syekh Abu Bakar bin Salim, kenapa engkau nggak duduk di kursi emas? Engkau ini guru di atas guru. Semua para wali-wali itu di bawah kakimu. Engkau pantas duduk di atas kursi emas. Kenapa kau duduk di lantai dengan tahiyat akhir seperti duduknya seorang budak? Apa kata beliau? Bagaimana mungkin aku bisa duduk bersila ketika setiap aku duduk di hadapanku ada baginda Nabi Muhammad. Allah, astagfirullah ya. Ini ceramah apa? Tapi ketika si Jindan ini ya menceritakan karangan dari dari kitabnya Ba'lawi, ini lancar banget ya teman-teman. Seakan-akan itu sudah mempelajarinya gitu ya. Jadi nanti yang akan disampaikan oleh jamaah ini gitu ya, cerita dongeng. Ya lebih baik yang menceritakan dongeng itu kancil mencuri timun ataupun kancil dengan buaya. Astagfirullah ya teman-teman. Jelas-jelas ceramah seperti ini isinya hanya doktrin ya. Itu Al-Imam Asy-Syaikh Abi Bakar bin Salim radhiyallahu taala anhu warḍah. Syekh Bakar bin Salim ini yang menurunkan daripada marga Al-Hamid, Habib Umar Al-Hamid bin Jindan, kita orang bin Hafid, Habib Umar bin Hafid, kemudian Al-Muhdhar, Habib Soleh Tanggul, Al-Hamid ya, kemudian Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdhar. Itu keturunan Al-Imam Asy-Syaikh Abi Bakar bin Salim. Punya anak 13 jadi wali semua. Punya anak 13 jadi wali semua. Wali apa itu? Anaknya beliau 13 jadi wali semua. Jadi wali semua. Ketika ya. beliau meninggal, ini anaknya pamer keramat. Ayo siapa ini yang kira-kira gantiin Aba? Al-Hamid ngeluarin rantai emas dari langit. Keramatnya Al-Hamid tuh, ngeluarin rantai emas dari langit sampai ke bumi. Lagi ngobrol sama kakaknya Al-Muhdhar nih, Syekh Umar Muhdhar. Ayo wahai Syekh Umar Muhdhar, dilihat keramatannya, nurunin rantai emas dari langit. Sampai ke depan dia. Ini Habib Syekh Umar Muhdhar ketawa doang. Dia bilang sama adiknya, Al-Hamid, coba lihat tuh paling atas siapa? Gak tahu ada Syekh Umar Muhdhar megangin rantai dari atas. Lebih hebat saya, katanya. Tuh anak-anaknya bagaimana abaknya. Kemudian Al-Imam Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'lawi, ini pongkolnya para ahlul bait Nabi Muhammad. Nah, ini yang selalu diagung-agungkan oleh klan Ba'lawi ya teman-teman, yaitu Faqih Muqaddam. Ini lebih seru lagi nih dongeng khurafatnya lebih seru lagi nih. Beliau punya pembantu namanya Al-Imam Syekh Said Al-Amudi. Syekh Said Al-Amudi. Kita jangan bicara Habibnya dulu, jangan bicara majikannya dulu, kita bicara pembantunya dulu deh. Okay. Biar kamu tahu bagaimana kedudukan mereka dzurriyyat baginda Nabi Muhammad. Syekh Said Al-Amudi, pembantu Al-Imam Al-Faqih Al-Muqaddam. Beliau sudah meninggal lama. Cintanya dengan keluarga Nabi Muhammad luar biasa. Syekh Said Al-Amudi ini dari bangsa Masyaih, keturunan sahabat atau selainnya, bukan dzurriyyat Nabi. Ketika sudah ratusan tahun meninggal, datang satu habaib ziarah. Ziarah ngucapin salam, Assalamualaikum ya Syekh Said Al-Amudi. Ini udah ratusan tahun meninggal nih. Anda tahu apa yang terjadi? Kuburannya kebelah jadi dua. Bangkit itu Syekh Said Al-Amudi sama jasad-jasadnya. Dia katakan, Waalaikumsalam warahmatullahi ya ahlul bait Rasulillah. Kemudian diambil tangan itu Habib, dia cium tangan, kemudian akhirnya balik lagi ke kubur, masuk lagi. Ya Allah, teman-teman percaya nggak? Kalau saya sih satupun cerita dari Jindan ini nggak percaya sama sekali ya teman-teman. Jadi Faqih Muqaddam ini ya yang selalu diagung-agungkan oleh klan Ba'lawi ya teman-teman. Yang dimana Faqih Muqaddam ini mi'raj bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehari itu 70 kali. Dan Rasulullah itu 1 kali. Nah, ini memiliki yang namanya pembantunya ya teman-teman. Sudah meninggal lama. Tapi ketika ada cucunya yang memberi salam kepada ini pembantunya, kok bisa-bisanya ya kuburan itu terbelah lalu kemudian menjawab salam. Teman-teman percaya nggak? Kalau saya sih nggak percaya teman-teman. Ya karena apa? Karena ini sangat bertentangan dengan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah ataupun ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada sahabatnya, kepada umat. Sangat jauh sekali teman-teman. Nah maka dari itu saya 100% nggak percaya. Coba teman-teman ya,
para sahabat Nabi. Adakah yang seperti itu ya? Yang dimana para sahabat Nabi ini digembleng langsung ya teman-teman oleh Rasulullah SAW. Gak ada yang memiliki ya yang katanya keramat seperti itu. Ini benar-benar adalah doktrin pembodohan, cerita-cerita dusta, ngibul, dan menyesatkan kaum muslimin. Saya kasihan ya yang mendengarkan itu bukannya mendapat ilmu, ini malah mendapat sebuah cerita yang dibalut dengan agama gitu ya, yaitu keramat karomah lah dan lain-lain. Tentunya ya teman-teman, orang-orang yang semacam ini seharusnya MUI, Kementerian Agama itu ya, harusnya itu menangkap orang-orang yang semacam ini. Kalau dibiarkan ini bisa menyesatkan umat. Ya, kalau saya dengar-dengar kalau di negara jiran kita Malaysia itu, kalau ada orang yang berceramah seperti ini, itu sudah ditangkap, sudah dipenjara. Karena apa ya? Karena ceramahnya itu sangat menyesatkan, sangat jauh sekali dengan Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka dari itu teman-teman, kalau di Malaysia itu kan membuat film yang judulnya bid'ah ya, Walid. Ya sama seperti mereka itu. Nah, makanya munculnya film itu, ya banyak kaum muslimin yang seperti pengagum Habib ataupun Habib Alawi, mereka itu nggak setuju dengan film itu. Ya padahal film itu ya semestinya memang kasus seperti itu ada dan menceritakan dari kelompok mereka itu ya teman-teman. Nah seperti itu. Nah maka dari itu saya juga aneh ya, cerita-cerita seperti ini di Indonesia ini sangat laku sekali. Bahkan jamaahnya ini ya nggak tahu kenapa ya, kok masih saja mengikuti ceramah-ceramah seperti ini. Kok ada yang juga yang belum sadar, tapi alhamdulillah ada juga yang sudah sadar. Tapi ini juga perlu penjelasan terus ya teman-teman tentang terkait masalah dongeng-dongeng khurafat dari Habib Alawi harus dijelaskan. Karena apa teman-teman? Saya kasihan ya selalu dicekokin dengan dongeng-dongeng khurafat semacam ini. Padahal cerita-cerita ini hanya karangan-karangan mereka teman-teman. Tujuannya apa? Tujuannya yaitu untuk menarik jamaah yang lebih banyak. Agar apa? Agar bisa pelorotin uangnya. Ujung-ujungnya seperti itu teman-teman. Ujung-ujungnya mereka itu dawir. Ya ini adalah kiswah Nabi. Kan ada ini ya, Jindan ini juga dawir bahwasanya ini adalah kiswah Nabi. Lalu kemudian jamaah disuruh mencium kiswah Nabi. Lalu kemudian ada kresek, dimasukinlah ya uang ke dalam kresek tersebut. Jadi siapa yang mau mencium, masukin uang. Nah seperti itu teman-teman. Jadi intinya ya teman-teman, kita itu jangan percaya dengan orang-orang yang ketika yaitu menyampaikan ilmu agama, tapi isinya itu gak ada ilmu agama yang disampaikan. Misal seperti yaitu Al-Quran, hadis-hadis Nabi, tapi isinya malah seperti ini. Nah waspada ya teman-teman, jangan sampai anak cucu kita ini mengikuti orang-orang yang seperti ini ketika berceramah sangat jauh sekali dengan tuntunan Nabi SAW. Nah oke teman-teman, jadi itu saja yang ingin sampaikan. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.